Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Slamet Mahardika, mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 054265304. Baik, di sini saya akan melaksanakan tugas 3 mata kuliah berpraktik jaringan komputer. Oke, mari kita langsung saja untuk melaksanakan tugas 3. Di sini tugasnya adalah kita disuruh praktek ya, membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Terus kemudian hubungkan sampai bisa ping semua. Yang kedua, buat server HTTP ditambah server HTTP. Untuk yang ketiga ditambah server DNS. Dan untuk keempat kita membuat topologi yang sudah ada ini kita buat lagi di sini di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, untuk Cisco Packet Tracer ini udah saya install dan udah saya buka ya. Oke, langsung kita saja praktek ya. Ini di sini pertama kita membuat jaringan sederhana 4 buah komputer dan 1 buah switch. Langsung aja kita ambil komputer 1 2 3 4. Oke, sini kita udah ambil 4 ya. Lalu kita ambil switch 1, switchnya pakai yang ini 1, kemudian kabelnya kita hubungkan saja 1 2 3 4. Oke, sudah terhubung. Kalau sudah terhubung seperti ini, kita tinggal setting IP-nya. Masuk ke desktop, IP configuration, pakai yang 4, dibikin static, kita biar gampang urutan aja 192.168.1.1. Udah seperti ini aja, cukup. Untuk isinya itu sama ini yang kedua, cukup. Ini yang ketiga, cukup. Ini yang keempat, cukup. Oke, kita langsung tes ping aja ya. Ini udah terkoneksi semua, hijau semua. Tes ping pakai kode. Jadi kita ping, ini kan PC0 kan titik 1 ya. Berarti kita ping ke selain titik 1, 192.168.1.2. Sukses. 1.3 sukses. 1.4. Oke, bisa tersambung semua dari PC 0 ke semua PC. Sekarang dari PC 1, ping 192.168.1.1. Ini kan si 1 kan titik 2 ya, berarti kita selain ke titik 2. 3 4. Oke, sukses semua. Itu dari PC 2. PC 2 itu titik 3, berarti selain ke titik 3. Ini 192.168.1.1, 1.2, 1.4. Oke, sukses. Habis itu dari terakhir pin 192.168.1.1, 1.2, 1.3. Oke, sudah semua ya teman-teman. Untuk jaringan sederhana kita sudah terkoneksi semua. Habis itu kita tambahin, lanjut ke soal 2. Buatlah 1 server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP server. Ini kita di sini ambil server sini, terus kita hubungkan lagi. Setelah itu kita setting IP-nya di sini.
yang belum pakai 168.1.5 aja ya, biarin. Habis itu kita ke service. Nah, pada bagian HTTP ini harus on semua ya teman-teman. Kalau off ntar nggak bisa. Kalau udah tinggal kita langsung akses saja, nunggu terkoneksi. Oke, sudah. Langsung aja dari web browser. Web browser 192.168.1.5. Tadi kan 1.5 ya teman-teman. Ya, udah bisa ya. 1.5 di PC 0 bisa. Kita tes di PC 1. .192.168.1.5 udah bisa juga di PC 2. Bisa juga ya teman-teman. Sekarang di PC terakhir. Oke, bisa semua ya. Untuk tugas 2 sudah kelar. Sekarang lanjut ke tugas 3. Soal 3. Buatlah satu buah server DNS dan satu buah HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Berarti konfigurasi ini kita tinggal tambahin satu server lagi teman-teman. Satu server lagi. Set di sini. Sini kita tambahin lagi. Nah, ini kan server DNS ya. DNS itu domain name system. Kalau tadi kan kita ngaksesnya pakai ini kan server, di sini server HTTP. Ini kita buat server DNS. Kalau HTTP kan tadi cuma bisa ngakses apa namanya, pakai IP ya. Nah, kalau DNS kan domain name system, ntar pakai nama domain, DNS. Nah, kita sama setting dulu IP-nya. Sini 192.168.1.10 boleh. Nah, ini udah seperti ini aja. Habis itu masuk ke service, masuk ke DNS. Nah, pada bagian DNS ini kita on kan, kemudian kita tulis DNS yang mau kita pakai. Terserah, bebas. Misal kita kasih tugas3.com. Nah, IP addressnya dikasih yang punya dia sendiri, 1.10. Oke, kita add. Nah, setelah ini sudah selesai. Habis ini dari sini pada bagian ipconfig sini dan domain systemnya dikasih 192.168.1.10 sesuai dengan IP server DNS. Silang lanjut sini, silang oke. Nah, mari kita tes teman-teman. Kalau tadi kan pakai IP ya buat bisa connect ya. Nah, sekarang kita pakai domain name systemnya. Sebentar. Domain name system ya. tugas3.com. Oke, berarti udah sukses teman-teman. Kalau hasilnya seperti ini berarti sukses domain name systemnya. Tes di PC lain. tugas3.com. Nah, harusnya yang lain juga sukses semua ya teman-teman. Berarti tugas
soal 1, 2, 3 kita udah selesai. Kita lanjut ke soal 4. Di sini kita disuruh buat sama seperti ini ya. Kita geser aja boleh. Kita geser, langsung aja kita tambahin satu visi, satu lagi sini. Kemudian di sini ada 3 server. Jadi kita beli 3. Server. Kemudian di sini kita butuh 2 switch. 1, 2. Nah, dan gini juga butuh 1 hub. 1 router. Maaf. 1 router pakai yang ini. Set. Ini biar gampang kita ganti namanya dulu ya. Samain aja. PC 0. PC 0 sudah ada. PC 00 deh. PC 00. PC 1. Sudah dulu lah, yang 1. Terus itu kita koneksiin dulu sebentar. Kita dari atas saja. Connect. Tiga ke yang bawah Ethernet 1 ya, yang atas Ethernet 00. Oke, gampang. Setelah gini kita tinggal konfigurasiin satu-satu ya. Di atas itu kita mau pakai IP apa namanya, 1.2 titik. Oke, berarti gini aja, bebas sih sebenarnya teman-teman IP. Salah di sini jaringannya adalah 2.1 misalnya. Nah, udah seperti ini dulu, cukup. Lanjut sini, ini adalah ilcom, server ilcom.com. Nah, di sini kita setting sekali ya. 192.168.1.2. Tadi kan 1.1, ini 1.2. Habis itu ntar buat default gateway buat di routernya, kita di sini kasih 192.168.1.10 aja nanti, jadi biar langsungan ya default gateway-nya. Ini sudah. Ini server HTTP, ini kan server DNS, kita setting sekalian DNS nya ilcom.com, pakai IP nya dia 192.168.2.2, harusnya 2.2 ya, jadi salah. 2.2 ini kita add dulu, sini kita ganti 2.2. Nah, di sini berarti 2.10 ya, seperti ini teman-teman. Oke, titik 2. Berarti di sini juga tadi mana? Ini udah benar 2.10. Di sini default gateway-nya sama 192.168.2.10 ya. Itu buat gerbang di sini nanti teman-teman, di routingnya. Kalau nggak ada gateway nanti nggak bisa. Ini kita tinggal setting ini aja, 192.168.2. ini 3 deh, 2.3. terus di sini 192.2.10 tadi. Oke, sini udah kelar, settingan ini udah kelar. Habis itu lanjut ke settingan sini dulu. Kita bikin IP yang berbeda, yang aneh lah ya. Bukan aneh, maksudnya berbeda aja, kayak gini aja, titik 1. Nah, nanti buat ini subnet maksudnya biarin aja. Buat default gateway nya kita pakai ini aja, samain 10 kayak gini ya. Oke, situ ke server ini. Nah, di sini kan dia pendicom.com namanya, pendicom.com. Itu lanjut ke sini
setting IP nya 10 11 12 titik 2. Nah buat gateway nya sama 10 11 12 10. Oke, habis itu ke DNS nya onin ndcom.com 10 11 12 2 kita add. Oke, ndcom.com udah, ini tadi udah, switch router. Oke. Nah ini kan beda apa namanya jaringan nih. Di sini jaringan 10 11 12, di sini jaringan 192.168.1 ya. Nah biar PC 0 itu connect ke PC 1, itu kita harus setting router di sini, setting routing di sini teman-teman. Routingnya itu kita harus setting. Kita masuk ke sini, habis itu kita masuk ke config ya. Nah fast ethernet 0 tadi kan fast ethernet 0 itu yang bawah, yang berarti kan yang 10 11 12 gitu ya. Nah di sini kita setting fast. Nah tadi kan pakai belakangnya titik 10 nih, jadi kita di sini kita setting, kita on kan, kita kasih 10 11 12 10 teman-teman. Nah udah seperti ini aja. Untuk yang fast ethernet satunya kita tadi pakai yang atas ya, 01 nya itu atas. Nah kita kasih 192.168.2.10 dari seperti ini teman-teman. Nah setelah udah routingnya cukup seperti ini, nunggu dia terkoneksi ya, nunggu hijau semua. Kalau mau ngecek bisa pakai ini, set routing table. Nah berarti ini udah ada routing yang sedang berjalan ya, networknya ada, portnya ada. Berarti port ini nih yang bawah ke ini kelompok 10 subnet masnya, nah yang ini sini. Nah kalau ini udah hijau semua, udah connect semua. Situ di sini kita ping dari PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 itu terhubung. Berarti kita ngeping dari PC 0 ke PC 1. PC 1 kan tadi 10 ping 10 11 12 1 ya. Oh mohon maaf teman-teman, di sini masih belum terkoneksi ya. Coba kita cek lagi settingannya sudah benar. Fast ethernetnya sepuluh 12 10 sudah. Oh salah di sini teman-teman, mohon maaf. Benar ya, ini kan 10 11 12 10 yang bawah, yang atas 92 18 12 210 harusnya sudah 210. ini juga udah. Mari kita cek kesalahannya di mana teman-teman. Sebentar saya lihat panduan dulu ya, routing table-nya. Oke, seharusnya sudah ya. Nanti kita coba ulang. 12 1, ini 21 kan ya. 11 12 1. Oke. Sudah. Masih lost nih teman-teman. Sepertinya kita ada yang salah melewatkan panduan kan. Mari kita coba cek lagi. Tadi kan bener ini ya, ini fast ethernet berapa? Oh ini 01 teman-teman, bawah 01, yang atas 00. Kita kebalik, berarti salah kita dari sini. Nah ini harusnya yang hapus dulu, kita hapus dulu, yang ini hapus dulu. Nah 00 itu ke atas, berarti yang 192 168 2.10 teman-teman. Nah yang 01 itu yang bawah, jadi 10 11 12
10 seperti ini teman-teman. Nah lagi gini kita silang, set, nunggu connect. Bisa kita cek juga routing table. Sebentar, routing table. Oh mohon maaf. Nah udah ya, kita coba tes ulang lagi. Ini lagi. Nah udah terkoneksi ya teman-teman. Kita ulangin lagi. Nah udah connect. Jadi tadi ada kebalik. Kita kebalik di sini, di routingnya. Yang fast Ethernet 00 itu harusnya yang ke atas, sementara fast Ethernet 01 itu yang di bawah. Tadi kebalik. Oke, udah. Habis itu lanjut ke coba. Berarti kan ini udah nih, dari PC 0 ping ke PC 1 bisa. Nah sekarang kebalikannya, dari PC 1 ping ke PC 0. Coba ping 192.168.2.1. Nah sukses juga teman-teman. Berarti buat routingnya udah jalan nih. Nah habis itu kita suruh lanjut buka web browser, akses Ilkom dari PC 1. Dari PC 1 itu kita ngakses server ini, DNS servernya. Ini kan tadi, mohon maaf, ini itu apa? Ini DNS server. DNS server. Oke. Nah, sekarang kita disuruh mengakses buka web browser dari PC 1 biar bisa mengakses Ilkom sini. Nah, berarti kalau kita mau akses DNS itu kita settingannya harus kita rubah. Di sini kan masih 00 nih. Nah, kalau 00 seperti ini, kita langsung tes browser. Seharusnya nggak bisa teman-teman. Kita coba ya. Nah seperti ini, kita misal ilkom.com. nah nanti bakalan lagi nih, hostname unresolved. Nah buat ngatasin ini, kita pada bagian DNS mana, sorry. Nah pada bagian DNS ini kita isi DNS server yang mau kita akses. Misalkan di sini kita ngakses ilkom.com. Ilkom.com kan jadi 192.168.2.2 ya teman-teman, 2.2 ya. Mari kita coba cek lagi ya, 2.2. begitu juga sebaliknya nanti. Di sini di PC 0, di sini kita kasih 10, 11, 12, 2. Nah kalau udah kayak gini, kita coba tes ulang lagi pakai web browser. Nah sekarang kita ulangi ilkom.com. nah kalau udah seperti ini, berarti udah sukses teman-teman. Udah bisa ngakses dari PC 0 dari PC 1 ke ilkom.com. Nah habis itu dari PC 0 ke Endilkom, berarti ke sini ya. Nah di sini, sorry, di sini endicom.com, harusnya pendilkom ya, tapi kurang L sebenarnya teman-teman. Nah kalau seperti ini berarti sudah sukses teman-teman. Baik dari PC 0 ke Ilkom atau dari PC 1 dari PC 1 ke Ilkom maupun dari PC 0 ke Endicom, berarti udah sukses teman-teman. Nah untuk tugas 3 berarti kita udah selesai semua ya. Sini tadi kita ini adalah jaringan sederhana. Kalau ini yang agak kompleks karena di sini harus membutuhkan routing table. Kalau nggak ada routing, ini nggak bakalan connect. Karena apa? Karena ibaratnya ini udah beda alamat.
ini alamat 1, ini alamat 2. Kalau ini masih satu alamat semua teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau satu alamat nggak perlu yang namanya kayak default gateway atau DNS server. DNS server itu butuh karena tadi kita buat akses ini ya. Maksudnya default gateway itu kita nggak butuh karena ini masih satu jaringan teman-teman. Ibaratnya satu lokal area lah, jadinya gampang gitu kan. Nah kalau kayak gini itu kita harus butuh routing table, ibaratnya kayak izin buat gerbang masuk antara lain alamat sini mau masuk ke alamat sini harus izin dari routing table, seperti itu teman-teman. Cukup sekian untuk tugas 3 yang bisa saya berikan Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat bagi saya maupun teman-teman semua. Apabila dari tugas yang saya berikan dan jelaskan ini ada yang kurang jelas, boleh dimohon koreksinya. Dan apabila ada ilmu yang bisa diambil manfaatnya, silahkan diambil manfaatkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.